Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Haris. Nah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Haris bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kan Pak Indra akan posting ya terhadap rekan sejawat. Di sini saya cuma mengingatkan kembali pada proses coaching ada alur kita. Jangan lupakan alurnya ya Pak ya. Dan Iya Pak. prinsip coaching salah satunya ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah, nanti ketika proses coaching, saya akan mengamati di situ, lalu saya juga akan menilai. Nah, penilaian yang akan saya lakukan adalah di alur tirta tadi. Nah, jangan sampai kelewat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu, pertanyaan berbobot dari coach Pak Indra sendiri. Lalu setelah diajukan pertanyaan berbobot dari Pak Indra sekaligus nanti respon kuncinya kelihatan bagaimana. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan nih beberapa terhadap Pak Indra. Pertama, kompetensi mana yang akan Pak Indra kembangkan pada proses coaching kali ini? Kalau berbicara tentang coaching Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin 3 ya Pak ya. Yang pertama adanya kompetensi pesan Pak tentang kehadiran. Yang kedua kompetensi bagaimana mendengar aktif. Dan yang terakhir itu kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak terhadap coach ya Pak. Itu Pak. Jadi ada 3 ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi kan ada 3. Kompetensi mana yang akan Pak Indra kembangkan pada proses coaching nanti? Mungkin pada coaching saat ini, Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kenapa kompetensi itu? Karena memang itu merupakan bagian terpenting dalam paradigma berpikir coaching, Pak. Salah satunya mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu yang harus dikuasai oleh seorang coach, Pak. Oke, oke, oke. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Indra dalam proses coaching? Mungkin jadi sebenarnya Pak untuk mencari indikator masalah ketercapaian dan tujuan dalam coaching itu sendiri Pak, daripada bagaimana saya nanti si coach itu sendiri mampu menemukan solusi-solusi yang permasalahannya munculnya dari dirinya sendiri serta mampu menjelaskan langkah-langkah yang muncul dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya si coach itu Pak. Oke, oke. Sekali lagi saya ingatkan ya Pak ya, jangan lupa alur tirtanya. Harus ada pertanyaan yang berbobot. Ya. Sekarang Ya Pak. Bapak Indra boleh langsung melakukan proses coaching ya. Siapa? Baik Pak. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Madroni. Gimana kabarnya Pak Madroni? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Madroni? Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Pak Indra. Saya ingin tahu dulu waktu Bapak. Peluang Pak. Silahkan kalau mana yang didiskusikan. Silahkan Pak Madroni kalau ada yang mau disampaikan di sini juga ada Pak Haris mungkin bisa memberikan masukan. Ya Pak, saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di luas Pak? Oke, jadi Pak Madroni merasa kesulitan dari pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Lebih spesifiknya bagian mana kira-kira Pak?
Oke, baik Pak. Kita tarik garis besarnya dulu ya Pak ya. Diskusi ini tadi Bapak Madroni ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak juga pernah melakukan tes diagnostik dan yang diinginkan Bapak, bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas bila bisa dilakukan dengan efektif, ya Pak ya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi selama ini? Sudah pernah coba Pak, namun yang saya lakukan ini pembelajaran berdiferensiasi bukan ya, saya juga kurang paham Pak. Yang Bapak harapkan atas diskusi ini, Bapak punya target apa kira-kira? Saya berharap sih Pak bisa mengajar berdiferensiasi sedikit lagi Pak. Oke, jadi Bapak Madroni itu bisa lebih paham dan berharap mengajar berdiferensiasi lebih ya Pak ya. Padahal Bapak sudah melakukannya Pak ya, sudah mengaplikasikannya. Mungkin yang Bapak rasakan belum maksimal. Oke, sejauh ini yang telah Bapak rasakan dalam pembelajaran diferensiasi, masalah yang timbulnya kira-kira apa Pak? Untuk masalahnya Pak ini Pak kesulitan dalam membagi waktu dan juga dalam bersamaan terus memahami kebutuhan anak yang berbeda Pak. Jadi saya belum merasa kompeten gitu. Jadi merasa kesulitan membagi waktu dan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dalam siswa yang banyak ya Pak ya, dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu. Jadi kalau misalkan Bapak ditanya nih, menilai dari diri Bapaknya sendiri, nah, kira-kira Bapak nih pembelajaran berdiferensiasi ini sudah mencapai level berapa Pak? Antara 1 sampai 10 kira-kira Pak? Kira-kira mungkin level 5 kayaknya Pak ya. Oke, Bapak di level 5 ya Pak ya. Jadi tentang pemahaman secara teoritis mungkin dan secara praktis ya Pak ya. Jadi harapannya kira-kira Bapak mau menaikkan ke level berapa ya Pak? Kalau saya sih Pak pengennya ke 8 ya Pak kayaknya. Oh, oke baik. Mari kita coba diskusi ya Pak ya. Jadi bagaimana nanti Bapak menaikkan level dari level 5 ke level 8. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, yang tadi bilang bahwa tentang cara menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dapat mengakomodir Pak semua kebutuhan siswa yang banyak ya Pak ya, dari berbagai karakter itu. Coba apa yang pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi kira-kira ada berapa sih Pak pembelajaran berdiferensiasi itu Pak? Ada 3 Pak. Apa kira-kira Pak? Yang 3 itu Pak? Yang satu mungkin diferensiasi konsep, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk Pak. Oke. Jadi sejauh ini Bapak sudah mempelajari berdiferensiasi di kelas. Bagaimana Bapak Ibu Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi selama ini? Kira-kira Pak? Saya memberikan penugasan yang berbeda Pak. Saya juga memberikan pilihan terhadap siswa untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan minatnya Pak. Oke. Jadi menurut Bapak itu diferensiasi Produk kayaknya. Nah, makanya kita diskusi lebih dalam lagi ya Pak ya. Kita perlu memahami lebih dalam terlepas dari konten atau produk yang Bapak bisa lakukan, kira-kira untuk berpikir solusi seperti apa sih untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi. Dari Bapak tadi berbicara bahwa Bapak baru di level 5 dan ingin ke level 8 tadi. Kira-kira kesalahannya
apa Pak? Atau kekeliruannya di mana Pak? Kira-kira. Apa ya? Mungkin dalam perencanaannya Pak. Kayaknya perencanaan saya kurang ya Pak. Oke, berarti perencanaannya masih kurang atau belum maksimal. Jadi menurut Bapak Madroni, bagusnya gimana Pak? Yang pertama, saya punya lagi konsep diferensiasi kayak apa. Yang kedua, mungkin saya harus membuat satu RPP yang berdiferensiasi lebih spesifik lagi dengan langkah-langkah yang lebih kelihatan ya Pak. Jadi solusi yang sementara yang Bapak akan lakukan membuat PP yang lebih spesifik ya. Ada lagi kira-kira Pak yang lebih optimal gitu Pak mungkin selain daripada itu? Ada Pak. Saya sepertinya akan membuat media belajar yang tepat buat kebutuhan anak yang visual sensitif dan audio Pak. Oh, oke oke. Jadi mengkayakan media yang tepat ya Pak ya. Jadi bisa mewakili kebutuhan dari visual, auditori atau kinestetik. Ya. Jadi solusinya sekarang sudah diisikan. Kira-kira masalahnya sudah terpecahan belum Pak? Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Kira-kira Pak butuh support apa sih Pak untuk rencana aksi Bapak? Ada nggak kira-kira yang mensupport hal seperti itu Pak untuk pembiaran berdifferensiasi tadi? Ada Pak. Rekan sejawat yang tidak ikut menggerak sebelumnya, terus ada waktu grup dan kalau memerlukan yang lebih lagi tata pola Pak. No, sudah tergambar ya. Mungkin dari rekan-rekan sekeliling Bapak bisa memberikan support dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Pak Madroni kapan akan melakukannya? Cepatnya Pak, setelah pertemuan ini mungkin saya langsung melakukannya. Saya akan coba dari PMN dulu, lalu membuat RPP dan media pembelajaran tepat Pak. Oke, mudah-mudahan dalam prosesnya saya bisa mensupport ya Pak ya. Jadi kira dari ini apa yang Bapak temukan Pak? Pencerahan ya Pak. Sebetulnya saya tidak kepikiran Pak, saya akan melakukan dan ternyata solusi saya sendiri Pak. Ya ya Pak, betul Pak. Jadi memang prinsipnya dari obrolan dengan rekan sejawat itu kayak kita ya Pak, itu akan membuka pikiran kita sendiri Pak. Jadi mudah-mudahan rencana yang akan Bapak lakukan tadi dari membuat perencanaan, dari membuat media pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya Pak ya, dan ya dapat tercerahkan lah. Ya, itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya juga. Ya, sama-sama baik, baik, baik ya. Mudah-mudahan lancar ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Aris. Tadi Pak Indra sudah melakukan coaching ya dengan Pak Madroni ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih. Yang pertama, coba Bapak narasikan apa saja yang Bapak lakukan dalam proses coaching terkait indikator capaian yang Bapak inginkan. Oh iya.
Ya tadi dalam proses coaching saya mencoba Pak untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching. Lalu menerapkan proses coaching dengan alur tirta, di mana dalam proses coaching tersebut saya menanyakan di awal pertanyaannya apa tujuan yang ingin dicapai dalam percakapan itu. Saya menggali, mengidentifikasi lebih dalam Pak masalah-masalah dari coach ya, sehingga saya mampu mengoptimalkan saran-saran yang keluar langsung dari coach itu. Ya, jadi saya mencoba menstimulus coach untuk mampu melaksanakan rencana aksi nyatanya Pak, sehingga dapat berjalan dengan baik Pak. Tadi saya sudah membuat catatan ya Pak ya. Iya Pak. Prosesnya sudah berjalan dengan baik. Tadi juga saya perhatikan ada beberapa Bapak sudah melakukannya sudah runtut ya dari awal sampai akhir. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak Indra tanyakan juga sudah berbobot yang menimbulkan Pak Modori bisa mencari solusi sendiri. Itu dan respon kunci juga sangat baik tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak tanyakan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching tadi? Sebenarnya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi itu ingin lagi menguatkan kembali Pak dari kemampuan saya, terutama melakukan coaching dengan alur ceritanya serta menguatkan kompetensi saya dalam melakukan pertanyaan Pak yang berbobot yang ya bisa untuk menggali solusi Pak atau si coach itu mengeluarkan solusinya Pak untuk permasalahannya itu Pak. Mungkin itu Pak. Memang butuh waktu dan banyak latihan ya Pak ya, agar Iya Pak. terbiasa. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tersebut? Senang Pak, alhamdulillah Pak. Jadi kenapa saya senang Pak? Karena ini bagian dari proses kita berdiskusi dan berbagi memunculkan solusi-solusi yang cerdas Pak dari permasalahan yang muncul dari coach. Ya, itu juga hal baru Pak bagi saya dalam melakukan coaching ini yang bisa bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan coach yang dihadapi Pak. Oke, jadi penutup ya, terima kasih ya Pak Indra, saya sangat bangga dan senang Bapak bisa melakukan coaching dengan baik. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Oke, Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haris. Bolehkah saya minta waktunya terhadap Bapak sebentar? Waalaikumsalam Pak Indra. Oh, tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang senggang. Ada apa Pak? Kelihatannya serius sekali nih. Begini Pak, saya sedang bingung nih Pak. Bingung kenapa Pak? Begini. Masalah apa? Iya Pak, gini Pak. Jadi saat ini saya menghadapi suatu permasalahan Pak. Najil Pak, kelas 5 itu. Dia sering sekali datang telat Pak. Tiap hari pelajaran Pak. Jadi ini tentang Najil yang sering datang terlambat ya Pak ya? Iya betul Pak. Baiklah Pak. Apa yang diharapkan Bapak dari pertemuan ini? Ya, saya berharap setelah pertemuan ini saya menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Baiklah Pak Indra. Semoga bisa membantu ya pada pertemuan kali ini. Semoga Bapak bisa mendapatkan solusi atas keresahan permasalahan yang Bapak hadapi. Ya Pak, amin Pak, amin. Oke, tadi Bapak bilang Najil selalu terlambat ya masuk ke kelasnya. Iya betul Pak. Seberapa sering Najil masuk kelas itu Pak? Hampir setiap hari Pak. Sering Pak, sering banget itu Pak. Wah, jadi hampir setiap hari datang terlambat. Kira-kira Pak Indra sudah tahu kenapa Najil sering terlambat? Iya Pak, ternyata informasi yang saya dapat Pak, jadi Najil itu
Tidurnya suka malam sekali, Pak. Jadi dia itu suka begadang, main game, itu Pak, yang saya tahu, Pak. Eh, oh jadi Najil suka begadang ya Pak ya. Kira-kira game apa yang suka dimainkan sama Najil itu Pak? Itu katanya itu Mobile Legend dan apa tuh? Apa ya namanya itu? Free Fire kan itu, Pak. Baik. Terus Pak Indra, apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Indra supaya si Najil tidak terlambat ke sekolah? Ya, Pak. Tapi kayaknya belum ada perubahan. Jadi sampai-sampai saya juga capek sendiri. Akhirnya saya kadang suka mengacuhkannya. Mungkin saya selama ini kurang maksimal Pak dalam mengingatkan dan menegur Najil itu Pak. Dan begitu, jadi Bapak kurang maksimal dalam menangani ya si Najil belum bisa taat terhadap peraturan sekolah ya Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Saya juga sadar Pak, ya mungkin belum maksimal lah Pak. Jadi mungkin saya jangan bosan ya Pak mungkin ya menegur Najil. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan menindaklanjuti hal tersebut? Mungkin karena saya sudah berusaha menegur ya Pak ya, tapi tidak mempan, ya saya berencana itu menjalin komunikasi secara khusus Pak dengan Najil. Di sana saya akan memanggil Najil dan menerapkan segitiga restitusi Pak. Jadi biar Najil itu tahu dan menyadari di mana letak kesalahannya Pak. Dan saya berharap dengan adanya segitiga restitusi itu motivasi intrinsik ya yang ada pada diri Najil itu terbangun. Jadi dia selalu masuk ke sekolah dengan tepat waktu Pak. Jadi Pak Ira akan melakukan restitusi ya kepada Najil ya Pak ya? Ya, ya Pak. Itu langkah yang tepat ya Pak ya? Karena dengan segitiga restitusi bertujuan untuk membangun motivasi intrinsik dari Najil yang akan Bapak lakukan itu sangat luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah Pak, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Indra lakukan? Mungkin ukuran keberhasilannya ketika Najil sudah bisa membagi waktu dengan baik Pak, atau dengan bijak antara waktu tidur atau bermain game, ya sehingga Najil itu tidak terlambat lagi Pak ke sekolahnya. Baik Pak. Jadi ukuran keberhasilannya ketika Najil benar-benar sadar ya untuk masuk ke sekolah tepat waktu ya Pak ya. Apa betul Pak? Terus Pak Indra, kira-kira siapa yang dapat membantu Najil menjaga komitmen untuk masuk tepat waktu ke sekolah? Mungkin yang di rumah itu orang tuanya mungkin Pak ada kebetulan kakaknya Pak, mungkin kita bisa minta ke kakaknya atau teman-teman Najil Pak yang mungkin yang dekat dengan Najil yang ingin membantulah Najil dan untuk berkomitmen ya, jadi biar mengingatkan Najil supaya tidak terlambat Pak. Ya, itu bagus sekali ya Pak ya. Dan kapan Bapak akan melakukan restitusi? Nah, mungkin sesegera mungkin Pak lah. Mungkin setelah obrolan ini akan langsung ketemu dengan Najil Pak, biar ya cepat beres Pak lah. Ya itu yang bagus ya Pak ya, dan mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Pak ya. Nah, setelah ngobrol dengan Bapak, saya menjadi lebih lega Pak dan mendapatkan solusi lah yang selama ini sebelumnya saya bingung Pak, kebingungan gimana ini cara untuk menangani Najil ini Pak. Itu Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Nah, baik Pak, saya kembali ke ruang guru kembali ya Pak ya. Dan selanjutnya saya mungkin nanti akan bertemu dengan Najil.
silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Haris. Gimana kabarnya juga nih? Kurang baik, Pak. Lagi bingung mikirin sesuatu nih, Pak. Lah. Ada apa, Pak Haris? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak ini agak-agak terlihat kurang bersemangat. Padahal kan, biasanya semangat ini. Tidak seperti biasanya. Itu dia, Pak. Apa ada waktu sekarang, Pak? Ya, kalau saya sih oke-oke aja. Kebetulan hari ini ya anak-anak jadwalnya di PJOK ya. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam, itu seperti itu. Kalau Bapak ada waktu, saya menunjukkan sih, Pak. Kebetulan anak-anak juga waktunya lagi pelajaran PAI. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama nih, Pak. Apa, Pak? Ya nggak apa-apa lah, mangga aja. Ya bagaimana kalau kita ngobrol nih di perpustakaan, di perpustakaan saya, supaya nyaman suratnya nih, agak-agak sepi, kemudian juga sambil nyurudut kopi gitu. Tidak bagus itu, Pak. Mantap. Baik, jadi apa nih yang bisa saya bantu nih? Nih, benar ke Paris. Jadi begini, Pak, saya itu bingung mulai dari mana ya. Saya itu bingung, Pak. Minggu depan anak-anak kan sudah waktunya penilaian akhir semester ya. Tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah, Pak. Oh, itu kebingungan Bapak yang Bapak rasakan saat ini. Terus lalu bagaimana tuh? Coba ceritakan kayak itu seperti itu nih. Ya, saya khawatir dia ketinggalan pelajaran, Pak. Oh, jadi menurut Bapak pembicaraan ini kita hari ini ada tujuannya. Kira-kira tujuannya apa nih pembicaraan obrolan kita hari ini nih? Ini, Pak, saya ingin ini curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan tadi, Pak. Oh ya, mudah-mudahan lah pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dan dari permasalahan Bapak yang Bapak hadapi tadi ya. Terus terang, Pak, saya kepikiran terus tuh sama satu siswa itu, Pak, yang jarang masuk sekolah itu, Pak. Mungkin kalau seperti itu, kira-kira apa hambatannya Bapak untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah lagi tuh? Jadi begini, Pak, saya ini kalau di rumah bangun tidurnya, jadi katanya siswa itu kalau bangun tidur siang terus, Pak, katanya si malamnya ikutan lagi di pesantren Salafi, jadi dia tidak ke sekolah. Oh seperti itu ya. Terus bagaimana tuh pendapat Bapak lanjutannya kira-kira? Saya sudah pernah melakukan visit, Pak, ke rumahnya ya. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia kalau ikut ngaji di kubung gitu, Pak Salafi, jadi sering begadang. Oh, seperti itu. Kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan-masalahan tersebut itu? Kira-kira? Pertama mungkin saya akan coba menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini ya. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia agak siangan ke sekolah, itu juga tidak jadi masalah buat saya, Pak. Oh ya. Kira-kira apa tuh bisa Pak Haris, walaupun selalu kesiangan dia tetap bisa masuk itu seperti ya? Bisa, Pak, nanti harus disampaikan pada teman-teman ya alasan dia masuk siang. Dengan catatan ke depan harus ada perubahan latihan masuk seperti jam pada waktu seperti biasa. Oh ya, itu baguslah. Nanti tapi selanjutnya bagaimana kira-kira dengan tindakan lanjutannya ini akan Bapak lakukan setelah membicarakan sama ini dengan ada orang tuanya tuh, setelah ngobrol-ngobrol sama orang tuanya? Ya, Pak, saya akan segera menemui orang tuanya untuk
dibicarakan dan berusaha memberikan materi kepada anak itu secara daring gitu ya, biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Oh iya, siapa kira-kira yang Bapak akan libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Pak Haris tadi itu? Ya, saya akan melibatkan mungkin teman-temannya di kelas tetap itu ya Pak ya, dan bekerja sama dengan orang tuanya. Bagus lah itu juga. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi-solusinya nih supaya siswa itu tidak ketinggalan pelajaran ya. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya mantap lah itu Bapak, mantap lah Bapak itu pasti bisa mengatasi itulah. Ya Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah ada lega Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih, sama-sama. Ya udah gitu aja cukup ya. Terima kasih Pak Haris juga ya udah mau mendengarkan ya obrolan kita ya. Ya, makasih Pak ya. Yuk, Assalamualaikum.